Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Joko di West Progo Channel. Untuk cerita kali ini akan melanjutkan cerita Dendam Patung Arwah bagian kelima yang merupakan Danan dan Cahyo series karya Dioseta. Sebelum ke cerita, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tanda notifikasi agar channel ini terus berkembang dan selalu update cerita dari saya. Bagi teman-teman yang ingin membacanya langsung ceritanya, linknya di kolom deskripsi. Langsung saja kita dengarkan ceritanya. Dendam Patung Arwah bagian kelima dengan judul Perang Terjanji. Kita mulai dari sudut pandang Cahyo. Malam semakin menunjukkan pesonanya dengan sinar rembulan yang menyinari sosok patung sinden yang menghadang jalan kami. Mas Jagat yang sedari tadi sudah waspada dengan apa yang akan menghadang kami, kini malah terkesima dengan sosok patung yang pakaiannya tersibak menunjukkan keindahan tubuhnya. Mas Jagat, jangan terpengaruh. Aku berusaha memperingatkan Mas Jagat agar tidak termakan oleh pengaruh mengerikan dari patung sinden. Mas ganteng, nyedak Om Rene. Terdengar suara perempuan menggema dari patung itu. Saat itu aku memastikan Mas Jagat benar sedang dalam pengaruh sihir patung sinden itu. Dirga, susul Jagat, biar Abah sama Mas Cahyo yang menahan roh sinden ini, perintah Abah. Dirga mengerti dan kami pun segera turun dari mobil dan mengambil posisi. Mas Jagat, sadar Mas, teriak Dirga sembari berlari dan mengeluarkan kerisnya. Namun Mas Jagat tetap saja masih dalam pengaruh patung itu. Dirga sadar akan sumbernya masalah. Ia pun segera berusaha menggunakan kekuatan keris dasa muka untuk melemparkan ke patung itu. Tapi keris itu malah terjatuh. Ia mencoba menyatukan keris itu dengan sukmanya dan mencoba menggadakannya, tapi gagal. Keris dasa sukma. Dirga bingung. Sementara itu Mas Jagat masih terus melangkah mendekat ke patung itu. Kata Danan, kekuatan pusaka Dharma Wijaya tidak bisa digunakan di hadapan patung-patung itu, Dirga. Ucapku mengingat cerita dari Danan. Terus ini gimana? Dirga bingung. Di tengah kebingungan Dirga, suara tembang kembali muncul mendekat bersama dua roh sinden yang mendekat ke arah kami. Abah bisa menahan kutukan tembang itu. Apa Mas Cahyo bisa menghadapi mereka? Tanya Abah. Selama tidak ada yang mengganggu, seharusnya bukan perkara sulit. Tapi kuncinya tetap di patung itu. Balasku sembari menoleh ke arah Dirga. Abah kembali mengeluarkan pusaka berwujud kujang miliknya. Ia mengangkatnya di dahi dan membentuk sebuah gerakan tangan. Ia mencoba mengikuti alur kekuatan kujang itu sebelum akhirnya menyatu dengan ajian yang ia bacakan. Setelah gerakan itu, kutukan tembang itu masih terdengar. Namun suaranya tidak lagi menyakitkan dan mengaburkan pikiranku. Sekarang Mas Cahyo, ucap Abah, aku menurut dengan kekuatan Manasura. Aku bisa melompat lebih tinggi dan berusaha menarik selendang sinden itu dan menjatuhkannya ke tanah. Sekarang aku bisa menjangkaunya dan mendaratkan pukulanku. Sayangnya mereka lincah dan membuatku beberapa kali memukul angin. Aku tidak menyerah. Sembari mendaratkan pukulan, aku membacakan ayat-ayat suci yang sekiranya mampu mengikat sosok itu agar semakin melemah. Di satu sisi Dirga masih kesulitan menahan Mas Jagat. Beberapa kali Dirga berteriak, memukulnya hingga menyeretnya. Namun Mas Jagat tidak berhenti. Patungnya Dirga, patungnya, teriakku. Tapi kerisku, kekuatanku tidak bisa digunakan, keluh Dirga.
Sejak kapan kau bergantung pada pusaka? Teriak Abah. Sontak Dirga tercekat. Ucapan Abah seolah mengingatkan sesuatu. Danan pernah bilang kalau ia tidak berdaya tanpa keris raga sukmanya, maka berarti ia memang belum pantas menggunakan keris itu, ucapku. Dirga yang tersadar akan kesalahannya segera berpaling dari jagat dan berlari ke arah patung yang berdiri di tengah jalan itu. Kamu tidak harus menghancurkan patung itu. Yang penting Mas Jagat bisa tersadar, tambah Abah. Iya Mas, Dirga sudah mengerti, balasnya dengan raut wajah yang sudah berubah. Ia pun mendekat ke sosok patung yang memang terlihat cantik itu. Bukan karena ukirannya, namun karena sesuatu yang ditanam di tubuh patung itu. Tunggu sebentar Abah, ucap Dirga yang melewati patung itu dan mengambil posisi di belakangnya. Dirga mengeluarkan sesuatu dari tasnya, bukan keris, tapi sebuah tasbih yang dengan segera ia bacakan doa sambil meletakkan tangannya di kepala patung itu. Abah terlihat tersenyum. Terlebih ada sebuah emas kecil yang terjatuh dari bagian patung itu. Susu, tanyaku. Abah mengangguk. Rupanya ada ratusan susu yang tertanam di tubuh patung itu yang bisa memikat manusia untuk berbuat tidak wajar. Melihat apa yang dilakukan oleh Dirga, aku pun memutuskan untuk berkonsentrasi menghadapi kedua Rosinden itu. Jangan kau sentuh tubuhku, teriak Rosinden itu yang menyadari perbuatan Dirga. Ia bersiap melayang ke arah Dirga, namun sekali lagi aku melompat meraihnya dan membantingnya kembali ke tanah. Urusan kita di sini, balasku. Serangan kalian tidak akan bisa melukai kami, gertak sinden itu. Aku hanya perlu menahan kalian, balasku. Bersamaan dengan itu, sudah beberapa butir benda seperti butiran emas, berlian terjatuh dari tubuh patung itu. Perlahan aku melihat Mas Jagat mulai terhenti sejenak. Ia seperti mulai mendapatkan kesadarannya. Jagat, sadar Jagat, teriak emak dari dalam mobil. Saat itu Jagat benar-benar terhenti dan terduduk. Ia menoleh ke arah emak yang berada di dalam mobil dan membaca situasinya. Sialan, teriak Jagat kesal. Ia melihat Dirga yang merukiah patung itu dan kami sedang melawan Rosinden itu. Dirga, lanjutkan sampai susu patung itu habis, perintah Mas Jagat sementara ia berlari ke arah kami. Mas, mending bantu Dirga, ucapku. Aku punya rencana, balasnya. Aku masih belum mengerti, tapi Mas Jagat ikut bertarung denganku, seolah menanti sesuatu. Sama sepertiku, serangan-serangan Mas Jagat sulit untuk mengenai Rosinden itu. Bahwa mereka mendekat Mas, pinta Mas Jagat. Aku belum mengerti, tapi sesuai permintaannya, aku menarik salah satu arwah sinden itu dan kembali mencoba menyerangnya. Namun seperti sebelumnya, seranganku sulit untuk mendarat. Tapi tidak dengan Mas Jagat saat makhluk itu menghindar dari seranganku. Ia sudah menunggu di belakang dan menarik sosok makhluk itu ke dalam sebuah kabut yang sepertinya merupakan ilmunya. Mereka berdua pun menghilang ke dalam kabut. Namun dari belakangku, tiba-tiba Mas Jagat muncul dari kabut lain. Satu lagi, ucapnya. Kini aku mengerti, bila tidak dapat mengalahkannya, mungkin kami hanya perlu menjauhkannya. Kamu bawa kemana Mas? Tanyaku. Aku ajak kencan sebentar, balasnya santai. Melihat kejadian itu, satu-satunya Rosinden yang tersisa mencoba melarikan diri, namun ada keraguan di dirinya. Ia masih melihat Dirga merukiah tubuh patungnya. Tadi godain, sekarang mau diajak kencan kok kabur, ucapku yang tiba-tiba melompat dan muncul di belakang Rosinden itu. Manusia sialan, teriaknya. Aku pun kembali menariknya ke bawah
dan sudah ada kabut putih yang disiapkan Mas Jagat. Ia pun menerima tubuh Rosinden itu dan membawanya ke dalam kabut itu. Seperti sebelumnya, Jagat kembali dengan cepat dari sisi lain. "Aman?" tanyaku. Jagat menggeleng. "Hanya sementara. Dalam hitungan menit, mereka pasti bisa kembali keluar." Kami bertiga menyusul Dirga. Sudah banyak benda yang berserakan di bawah patung itu. Aku mengambil salah satu susuk emas yang jatuh dan memeriksanya. Ada aliran kekuatan hitam dari susu itu yang masih terikat dengan patung itu. "Enggak, ini enggak bisa. Walaupun kita bersihkan semua, benda ini akan kembali masuk ke dalam tubuh patung itu," ucapku. Kami bertiga saling bertatapan dan memutuskan untuk menghentikan Dirga. "Cukup Dirga, kita pergi sekarang sebelum patung itu pulih lagi dan Rosinden itu menemukan jalan kembali," perintah Mas Jagat. Dirga pun menutup doanya dan kembali memasukkan tasbihnya. Terlihat wajahnya penuh keringat yang menunjukkan keras usahanya. Baru beberapa langkah, kami pun melihat butiran susu itu mulai bergerak pelan satu persatu menuju patung itu kembali. "Cepat!" teriak Mas Jagat. Kami pun segera mengambil posisi kami masing-masing di mobil dan melanjutkan perjalanan melewati patung yang sebentar lagi akan berhadapan dengan kami lagi. "Patung itu benar-benar tidak bisa dihancurkan?" tanyaku pada Abah dan Dirga. Abah menggeleng sambil menenangkan anaknya itu. "Kiluang, begitu ia bisa dikalahkan, semua patung itu hanya akan menjadi patung batu biasa," balas Abah. "Seandainya bisa dihancurkan, kekuatan Kiluang akan menyusun dan menyatukan patung batu itu lagi," tambah Dirga. Aku mengerti. Mungkin itu yang menyebabkan aku tidak bisa menghancurkan patung pendekar yang berada di desa Gandurrejo. Beruntung saat itu aku terselamatkan dengan prasasti bertuah yang ada di hutan. Sedari tadi aku mencoba menghubungi Pak Lik. Entah mengapa sama sekali tidak ada jawaban darinya. Kali ini aku benar-benar khawatir akan apa yang terjadi pada Pak Lik. Semoga saja tidak terjadi hal buruk dengannya. Akhirnya setelah melalui perjalanan malam yang tidak wajar, kami pun sampai di kota tujuan kami. Sebuah kota di perbatasan yang penuh dengan peninggalan bangunan bersejarah. Kota ini terlihat sepi, hanya beberapa kendaraan yang melintas. Seharusnya wajar karena kami sampai setelah lewat tengah malam. Entah mengapa, firasatku merasakan sesuatu yang sangat tidak enak. Ada wisma di timur kota tidak jauh dari bekas keraton. Tujuan kita ke sana Mas Jagat, jelas Abah. Mas Jagat mengerti dan mengerahkan kendaraannya menuju tempat itu. Di tengah perjalanan, tiba-tiba perempuan yang diselamatkan Mas Jagat dan Dirga pun terbangun. Jangan ke sana," ucapnya dengan panik. "Neng, tenang Neng, tenang. Neng sudah aman di sini," ucap emak berusaha menenangkan. Perempuan itu berusaha mengenali situasinya dan menenangkan diri. "Mas, lebih baik berhenti dulu, biar Nengnya menenangkan diri dulu," pinta emak. Mas Jagat setuju. Tidak hanya perempuan itu, kami yang berada di bak belakang pun sudah beberapa kali menggigil kedinginan dengan dinginnya cuaca malam ini. Beruntung selama perjalanan tidak terjadi hujan. Kami pun merenggangkan tubuh di sebuah warung kopi di pinggir jalan bersama beberapa truk dan bus malam yang singgah sebentar untuk sekedar mengisi kopi hitam di termosnya. Ada beberapa gorengan seadanya yang kami nikmati untuk menghangatkan tubuh sebelum melanjutkan perjalanan. "Teh Siti gimana? Sudah sehat? Kemarin sempat demam loh," tanya Dirga pada perempuan bernama Siti itu. "Sudah Dirga, sudah sehat. Makasih juga ya Mak," balasnya yang sepertinya sempat sadar saat dirinya dirawat oleh emak. Dirga memang sempat berbicara
bahwa perempuan itu salah satu keluarga jauhnya. Namun aku penasaran sejauh apa hubungan mereka. Teh Siti ini masih saudara sama Dirga dan Abah, tanyaku. Iya mas, saudara jauh. Saya sendiri baru setahun tinggal di desanya Abah. Baru-baru saja kami tahu kalau ternyata kami satu trah, balasnya. Aku pun memperkenalkan diriku dan menjelaskan maksud kedatangannya hingga tiba di tempat ini. Teh Siti bercerita bahwa dirinya mengejar sosok Kiluang dan mendapati bahwa kepala ayahnya telah digantung di hutan gaib tempat Dirga dan Mas Jagat menyelamatkannya. Ia terpancing untuk menjadi korban selanjutnya. Namun sebelum itu terjadi, Mas Jagat menyelamatkannya. Sebelum Bapak mati oleh Kiluang, Bapak sempat melarangku untuk pergi ke tempat ini. Ia menyuruhku pergi sejauh mungkin untuk menyelamatkan diri, jelasnya. Tunggu, dengan keadaan yang diceritakan Siti, apa artinya kita datang ke tempat yang berbahaya? Memangnya apa yang terjadi di tempat ini, Teh? Tanya Dirga. Teh Siti terdiam sejenak, seolah mengingat apa yang diucapkan oleh ayahnya. Perang. Tempat yang akan kita datangi adalah medan perang. Bapak menyuruhku untuk menjauh, jelasnya. Mungkin ayah Teh Siti mirip seperti Abah yang dapat penglihatan dan petunjuk. Tapi bila memang akan terjadi perang di sana, berarti mereka benar-benar butuh bantuan. Kalau memang ada perang, kok tidak kedengaran sampai di sini ya? Tanya Dirga dengan polosnya. Mungkin belum terjadi, tidak terjadi, atau malah sudah selesai, balas Abah. Ucapan Abah itu seketika membuat kami gelisah. Tanpa banyak kata, kami pun kembali ke mobil dan bergegas menuju sebuah wisma, tempat di mana peninggalan Trah Dharma Wijaya masih tersisa. Kami sampai di sebuah bangunan yang dikelilingi tembok putih yang cukup tinggi. Beberapa bagian sisi tembok menggunakan pagar hingga terlihat ada satu bangunan besar di tengah bersama beberapa bangunan pendampingnya. Bangunan ini megah, layaknya bangunan milik juragan zaman dulu dengan ornamen dekorasi kayu yang antik. Tapi bangunan ini begitu sepi. Kami berhenti di hadapan pintu kayu besar yang menjadi gerbang masuk wisma ini. Dikunci, tanyaku. Iya mas, balas Dirga yang masih mencoba mengutak-atik gembok besar yang menahan pintu itu dari dalam. Ada lubang di dekat bagian kunci agar orang bisa membuka gembok yang posisinya ada di dalam pintu itu. Aku ingin mencoba memeriksanya, namun Abah mendaluiku sembari merogoh tas kain. Coba ini. Ada sebuah kunci perunggu berukuran besar dikeluarkan Abah dari tasnya. Aku melihat kunci itu sudah berkarat dan memiliki warna yang sama dengan gembok yang mengunci pintu kayu. Klak. Gembok itu terbuka dengan mudah. Bisa bah, ucap Dirga. Kami pun berhasil masuk dan kembali menutup pintu besar itu. Itu kunci dari mana bah? Tanya Mas Jagat. Kunci ini teh ditinggalin orang tua Abah. Saat melihat gembok besar itu, Abah langsung kepikiran kunci ini, balasnya. Mendengar cerita Abah, aku merasa seolah leluhur Abah juga sudah mengetahui kejadian ini akan terjadi. Tapi apakah mereka juga sudah mempersiapkan bagaimana cara menghentikan semua ini? Kami pun berjalan ke dalam bangunan, melewati pohon besar yang tumbuh terawat di sana. Aku yakin sebelumnya bangunan ini tidak sesepi ini. Pasti sedang terjadi sesuatu. Semakin kami mendekat, terdengar suara aneh dari dalam, seperti orang yang mengaum atau membaca mantra. Cahaya api mulai terlihat dari taman yang dikelilingi bangunan. Samar-samar mulai terlihat beberapa orang di sana. Dan benar, puluhan orang tengah mengenakan baju kebaya sedang duduk bersila
membentuk sebuah formasi sembari bersemedi. "Pak Lek, itu Pak Lek!" Aku berteriak, bersiap menghampiri Pak Lek yang juga melakukan hal yang sama. Tapi Abah menahanku. "Tahan dulu," ucap Abah sembari menunjuk kepada seseorang yang sudah terbaring dengan kaki yang masih bersila. Dari mulutnya keluar darah hitam yang tidak berhenti mengalir. Terdengar lagi seseorang yang tengah mencoba menahan sesuatu hingga mengeluarkan darah dari mulutnya. "Mereka sedang bertarung," ucap Abah. Seketika kami semua menatap Abah minta penjelasan. "Ilmu Rogo Sukmo. Mereka semua sedang melepaskan sukmanya dan bertarung. Kalian tunggu sebentar," ucap Abah. Abah pun mengambil posisi duduk bersila di dekat mereka dan membacakan sebuah mantra. Tidak berapa lama, aku melihat sukma Abah melesat meninggalkan tubuhnya. Dirga, Abah juga bisa ilmu raga sukma seperti Pak Lek?" tanyaku. "Dirga nggak tahu mas. Ini pertama kalinya Dirga ngeliat Abah seperti ini," balasnya. "Gila, ilmu raga sukma merupakan ilmu tingkat tinggi yang hanya bisa digunakan bila seseorang sudah mencapai tingkatan spiritual tertentu. Banyak resiko yang akan terjadi di alam roh apabila seseorang belum menguasai tingkatan sebelumnya." "Terus kita gimana? Cuma menunggu?" tanya Dirga. Aku dan Jagad memperhatikan kondisi sekitar dengan seksama. "Cari mereka yang terluka dan masih hidup. Kita bacakan doa dan ayat suci untuk memperkuat sukma mereka di alam sana," perintahku. "Emak, Siti, jangan jauh-jauh dari kita ya," ucap Mas Jagad. Iya, emak takut," ucap emak yang terus saja berusaha menenangkan Siti. Gila, tepat saat memasuki formasi ini, aku merasakan aliran kekuatan yang luar biasa. Kekuatan itu beradu berlomba untuk mencapai tubuh ini dan sebaliknya. Tapi di sini aku mendapat petunjuk. Tidak semua orang-orang ini mampu menggunakan ilmu Rogo Sukmo. Keberadaan Pak Lek di tengah formasi ini seolah mengimbangi kekuatannya untuk digunakan oleh mereka. Rupanya Pak Lek sudah mulai pertarungan ini lebih dulu, ucap Mas Jagad. Aku pun tidak mau ketinggalan. Yang bisa kami lakukan saat ini adalah mengurangi resiko kematian mereka yang terluka sembari menunggu kabar dari Abah. Sekali lagi terdengar suara seseorang yang memuntahkan darah. Dirga, bantu bapak yang di sana, perintahku. Dirga segera menuju tempat orang itu dan membantunya duduk. Ia menenangkan tubuh orang yang hampir kehilangan kesadarannya, sembari membacakan amalan yang mampu memulihkan kondisi sukmanya. Tidak tinggal diam, emak dan Siti menghampiri orang yang terluka dan membantu membersihkan luka yang terjadi di pertarungan yang tak kasat mata ini. Baru kali ini aku merasa bingung. Aku tidak menguasai ilmu Rogo Sukmo seperti Pak Lek dan Danan. Aku takut kali ini tidak dapat berbuat banyak. Angin malam berhembus semakin kencang. Tetesan keringat mulai menetes deras dari pelipis orang yang ada di tempat ini. Panjul, tiba-tiba Pak Lek tersadar. Dirga, Abah juga tersadar dari ilmunya. Tapi mereka terlihat panik. Kami pun segera berkumpul untuk mendengarkan apa yang ingin mereka sampaikan. Roh sinden membawa kutukan, roh pendekar membawa pasukan yang mengerikan, dan roh makhluk berwujud kakek tua berkepala kambing menyediakan tumbal bagi mereka. Semua begitu mengerikan, jelas Abah. Apa Kiluang ada di sana? Tanyaku. Abah mengangguk, namun ia seperti masih bingung. Pak Lek juga tidak pernah menyangka akan semengerikan ini. Tanpa adanya tanda-tanda dan peringatan, tiba-tiba nyawa mereka ditarik dengan paksa dari tubuhnya. Jelas Pak Lek. Firasat yang ditunjukkan oleh keris Sukma Geni membawa Pak Lek datang ke tempat ini.
Saat itu tengah terjadi hal mengerikan di tempat ini. Ada seseorang sesepuh bernama Raden Topo Dharmawijaya yang menjaga pusaka di Wisma ini, yang sudah memperingatkan bencana ini. Seluruh keturunan Dharmawijaya yang masih dapat dihubungi pun berkumpul untuk mencari cara menghadapi apa yang akan dilakukan oleh Ki Luwang. Seharusnya mereka bisa bertahan dengan keberadaan orang-orang yang menguasai ilmu kanuragan. Tapi sayangnya tidak semudah itu. 2 hari yang lalu, tiba-tiba istri Raden Topo meninggal dengan mendadak tanpa bekas luka. Nyawanya menghilang begitu saja dan tubuhnya membusuk dengan cepat. Setelahnya terjadi hal yang sama terhadap beberapa anggota Trah yang lain. Namun beruntung, Raden Topo segera memberi petunjuk anggota Trah yang lain dengan cara menolongnya sebelum bernasib sama seperti istrinya. Sayangnya walau begitu, mereka yang kena serangan menjadi gila dan berkelakuan aneh. Sukma mereka disandra oleh Ki Luwang saat Raden Topo mencoba menolongnya. Sudah ada sepasukan makhluk yang dibawa oleh ketiga patung terkutuk itu untuk menghabisi kami. Jelas Pak Le. Terus kami harus bagaimana Pak Le? Apa aku harus membawa tubuh Cahyo dan Dirga ke alam itu? Tanya Mas Jagat. Jangan, patung-patung itu masih ada di alam ini. Mereka akan kemari. Tahan Abah. Pak Le mengangguk setuju dengan Abah. Kami akan menghadapi Ki Luwang di alam sana. Dan kalian bersiap untuk menghadapi mereka. Jelas Pak Le. Biar ku bantu Pak Le, ucap Jagat. Tidak, kalian bantu Cahyo dan jaga Dirga. Ingat, keris dasar Sukma tidak bisa digunakan di hadapan patung Ki Luwang, ucap Abah. Ada gudang pusaka di belakang. Keluarkan dan gunakan semua kemampuanmu untuk melawan mereka. Tidak mungkin mereka tidak terkalahkan, ucap Pak Le. Abah pun memerintahkan Emak dan Siti untuk mencari dan membawakan semua pusaka yang ada di gudang pusaka. Aku teringat ilmu penghancur pusaka jagat yang memiliki kekuatan yang mengerikan. Mungkin bila itu digunakan, kami bisa menghancurkan patung itu agar wujud rohnya yang bertarung dengan Pak Le dan Abah bisa sirna. Terlihat beberapa orang yang melengkapi formasi itu kewalahan dan hampir kehilangan kesadaran. Pak Le dan Abah pun semakin khawatir. Kami titipkan tubuh kami, ucap Pak Le. Aku dan Jagat mengangguk. Kami sama-sama menghadapi firasat mengerikan yang mendekat ke arah kami. Sebelum kami, Pak Le membacakan sebuah doa dan mengatur gerakan tangannya. Perlahan muncul api yang membara di tangannya. Ia mengusapkan itu pada beberapa orang yang terluka dan meninggalkannya melayang di tengah-tengah kami begitu saja. Gunakan seperlunya, ucap Pak Le. Geni Barluka itu adalah ilmu terkuat milik Pak Le. Tanpa kekuatan penyembuh keris Sukma Geni, Pak Le sudah pasti benar-benar menguras tenaganya. Dalam beberapa helai napas, Pak Le dan Abah yang duduk berhadapan mulai kehilangan kesadaran dengan sukmanya yang melesat entah kemana. Tembok yang mengelilingi wisma ini tingginya lebih dari 2 kali tubuh manusia. Coba bayangkan apa yang kami lihat. Ada sosok bayangan makhluk besar berkepala kambing yang menatap kami dari atas tembok gerbang. Tidak cukup sampai di situ. Seketika aku menjadi gelisah ketika suara tembang aneh mulai terdengar dan mengganggu ketenanganku. Doro Kasmolo, itu adalah sebutan untuk patung berhala berwujud kakek berkepala kambing. Namun dengan tumbal yang ia dapatkan, ia bisa mendapatkan wujud roh sebesar itu. Raden Rogo Biryono, patung pendekar mengerikan, tanpa mata dengan tangan yang memanjang hingga ke tanah. Itu adalah patung yang sama sekali tidak bisa kuhancurkan, dan bahkan dengan kekuatan Wanasura. Dewi Lawung Mayit,
Sebutan untuk patung sinden yang menawan, yang menampung ratusan susuk untuk menghasut calon tumbalnya. Kini ketiga patung arwah yang tidak dapat dikalahkan oleh aku, Danan, dan Pale pun muncul di hadapanku. Dirga dan Mas Jagat. 3 lawan 3. Tapi dari hasil pertarungan sebelumnya, bahkan dengan bantuan dari yang lain, kami sangat sulit untuk mengimbanginya. Saat ini kami hanya bisa berpegang pada takdir yang telah ditentukan Yang Maha Pencipta. Aku yakin pasti ada jalan untuk menghadapi tragedi ini. Mas, tiba-tiba Dirga maju mendahului kami. Doro Kasmolo, dukun berhala dengan wujud raksasa itu, biar aku yang menghadapinya, ucap Dirga. Bukan keris dasa sukma yang digenggam oleh Dirga, melainkan sebuah tasbih dan keyakinan yang kuat untuk mengalahkan sosok besar yang bahkan membuat Danan kewalahan. Jangan nekat Dirga, kita pikirin strategi dulu. Balasku walau tidak tahu rencana terbaik yang kami lakukan. Kalau tidak bisa menghadapinya tanpa pusaka, berarti aku belum mempercayakan hidupku sepenuhnya pada penciptaku, ucapnya dengan mata yang terpejam. Jagat memperhatikan Dirga sebentar dan menyusulnya. Dewi Lawung mayit, sinden itu biar aku yang melawan, ucap Jagat tiba-tiba. Mas, jangan ikutan nekat, ini bahaya, tahanku. Tenang Cahyo, jangan khawatir. Ingat bahwa sebelum bertemu kalian, aku dan Dirga sudah melakukan perjalanan berdua dan selalu mampu menemukan jalan untuk menyelesaikan masalah yang kami temui. Jelas Jagat. Iya mas, aku harus bisa mengalahkan keraguanku, tambah Dirga. Aku juga harus bisa mengalahkan nafsuku agar tidak terpengaruh seperti tadi, ucap Mas Jagat. Sepertinya aku tidak bisa menahan mereka. Semoga saja mereka menemukan cara untuk mengalahkan Doro Kasmolo dan Dewi Lawung itu. Wanasura, panggilku pada sahabat tak kasat mata dan mulai membakar emosinya. Kita berhadapan lagi dengan pendekar jelek itu. Kali ini kita harus menang, ucapku. Suara geraman napas Wanasura mulai menyesuaikan dengan jantungku. Bersamaan dengan itu, muncul cahaya dari beberapa tempat yang menyorot ke langit tepat di atas kami. Seketika aku mengingat tentang prasasti bertuah yang pernah kumanfaatkan. Ini adalah perang penentuan. Semua akan berakhir di sini, jelasku. Brak! Suara gerbang yang ambruk terdengar dari keberadaan ketiga sosok makhluk mengerikan yang menerobos masuk ke dalam wisma. Aku sudah mengira keberadaan mereka diikuti oleh sosok demit alas dan berbagai arwah gentayangan yang menyerbu ke dalam. Aku sudah muak dengan semua itu dan membiarkan Wanasura menandai wilayahnya. Kali ini Wanasura sudah terbakar amarah. Suara raungannya berkali-kali lebih kuat, membuat tidak ada roh pengganggu yang berani mendekat ke wilayah kami. Saat ini hanya kami fokus pada lawan masing-masing, baru bersiap menyerang. Tiba-tiba suara tembang Dewi Lawung timbul dan hilang dengan aneh. Aku memperhatikan Mas Jagat sedang bertarung di dalam kabut putih yang menghubungkan dengan alam lain. Dirga tidak henti-hentinya melantunkan doa dan mendekat ke sosok raksasa besar Doro Kasmolo. Makhluk besar itu tidak menyerang, ia malah mengirimkan makhluk-makhluk pengikutnya dengan wujud manusia berkepala hewan. Roh siluman tidak berani melawan sendiri. Sudah kuduga kau lemah, ucap Dirga. Katakan itu kalau kau sudah menjadi mayat, balas Doro Kasmolo. Aku belum pernah melihat Dirga bertarung seperti itu. Ia hanya menghindar sembari tidak putus membaca doa. Tangannya berusaha membalas siluman-siluman jelmaan manusia itu dan menangkap kepalanya. Perlahan tapi pasti, ia meruqyah roh yang terkena tipu daya Doro Kasmolo untuk kembali menjadi roh manusia.
Dirga, ucapanmu benar. Dia lemah. Aku dan Pak Lek gagal menghancurkan patung sinden dan pendekar. Tapi Danan sempat memecahkan patung itu hingga terbelah sebelum menyatu kembali. Ucapku melewatinya dan menghadapi Raden Rogo. Prak! Terdengar dentuman suara pukulanku yang diperkuat pukulan Wanasura. Namun seranganku sama sekali tidak menggores sosok makhluk yang wujudnya persis seperti patung yang kulihat kemarin. Secara kasat mata, ketiga patung itu tidak bergerak dan hanya berdiam di satu tempat. Namun tubuh roh yang mereka miliki menyerang kami dengan kemampuannya masing-masing. Hampir saja aku lengah. Tangan Raden Rogo yang panjang hampir saja menangkap kepalaku. Namun aku berhasil menjauh dan kembali menyerang. Ada sesuatu yang ingin ku coba lakukan dari balik sarung. Aku mengeluarkan sebuah pusaka batu berbentuk pisau. Ini adalah pusaka milik Mas Linus yang belum sempat ku kembalikan. Aku mengambil ancang-ancang dan melemparkan pusaka itu sekuat tenaga ke arah Raden Rogo. Ia menghindar hingga pusaka itu melesat dan menabrak tubuh aslinya. Prak! Tunggu, ia menghindar. Tapi serangan itu mendarat di tubuh patung Raden Rogo. Dan dari suara itu aku memastikan ada retakan di sana. Bocah brengsek, umpat Raden Rogo. Aku tersenyum. Ternyata batu pusaka pisau ini lebih kuat dari batu yang digunakan untuk patung Raden Rogo. Berhasil. Ternyata batu pusaka itu lebih hebat darimu, ledekku. Raden Rogo terlihat kesal. Ia mencoba menyerangku. Namun aku bergerak dengan lincah dan mengambil kembali pusaka itu. Tentu saja umurku sudah ribuan tahun sebelum menjadi pusaka. Jangan bandingkan aku dengan batu remeh sepertinya. Tiba-tiba aku berbicara sendiri saat kembali menggenggam pusaka itu. Mas Cahyo kerasukan? Tanya Dirga yang khawatir saat melihat keanehan pada suaraku. Enggak. Tapi aku bingung, ini aku. Pusaka batu yang kugenggam. Tenagaku sudah mulai pulih. Akan kubantu kalian mengalahkan makhluk ini. Ucap sosok pisau itu pada batu melalui tubuhku. Aku merasakan keselarasan antara tanganku dan pusaka ini. Saat Raden Rogo tiba-tiba berada di dekatku, aku melempar pisau itu ke tubuhnya dan membuatnya terpental. Berbeda dengan sebelumnya, pisau batu itu pun terpental kembali ke arahku. Tanpa mau menyia-nyiakan kesempatan, aku pun kembali melemparkan pisau batu ke Raden Rogo. Dan pisau batu itu kembali ke tanganku. Hebat, mirip seperti kerisnya Dirga yang bisa kembali sendiri, ucapku. Sebenarnya tidak seperti keris Dirga. Batu itu kembali dengan terpental, seolah seranganku sengaja menentukan sudut yang tepat untuk melompat kembali. Titik bagian tubuh Raden Rogo yang kuserang pun mulai menghitam dan terluka. Sayangnya itu tidak cukup. Saat mengetahui seranganku mampu melukainya, Raden Rogo menghadapiku dengan lebih berhati-hati. Tangannya yang panjang dan besar bisa dengan tiba-tiba berada di dekatku dan membuatku terpental walau sudah menangkisnya. Tapi setiap itu terjadi, aku kembali menyerang dengan pusaka batu itu. Sahabat Panglima Kerah, percepat pertarungan ini. Teman-teman kalian sudah kewalahan, ucap pusaka pisau batu itu melalui tubuhku. Aku memperhatikan Pak Lek, Abah dan mereka yang sedang bertarung di alam lain. Mereka terlihat gelisah dan menahan luka yang mereka rasakan. Prang! Terdengar suara benda yang terjatuh di depan pelataran bersama kedatangan Teh Siti dan Emak. Puluhan pusaka terlihat terjatuh dari satu peti yang mereka bawa berdua. Mas, apa benar ini? Teriak Teh Siti. Mas Jagat menoleh sebentar dan berlari ke arahnya. Bisa, ini bisa digunakan, ucap Mas Jagat. Keris, belati, perhiasan kuningan, mata tombak,
hingga benda peninggalan kerajaan zaman dulu berada dalam satu peti lagi. "Siti, mau kemana?" tanya emak yang melihat Siti yang hendak pergi lagi. "Cermin, masih ada cermin di sana. Ada seseorang yang ingin berbicara dengan Siti dari balik cermin itu," ucapnya. "Hati-hati, kau bisa terpengaruh," ucap emak. "Bukan emak, dia leluhur Siti." Mendengar ucapan Siti, emak ikut menemaninya lagi untuk memastikan sosok yang ingin berbicara dengan Siti itu. Jagat mengambil sebuah keris dan kembali ke medan pertempuran. "Saat sudah siap, dekatkan patung-patung itu ke arahku," ucap Mas Jagat. Ia pun membaca sebuah ajian yang membuat keris itu bisa menyala. Aku tahu itu adalah ajian batu geni yang ia salurkan ke keris di tangannya. Kekuatan keris dan ajian itu melebur menjadi satu, membentuk kekuatan yang mengerikan. "Sudah Mas, jangan sakiti aku lagi." Sosok Rosinden cantik itu tiba-tiba berada di belakang Mas Jagat. Ia memeluknya dari belakang, seolah berusaha mempengaruhinya. Mas Jagat terdiam, tatapannya kosong bersama kabut hitam yang perlahan mengelilingi tubuhnya. "Mas Jagat, sadar!" teriakku. Tapi sepertinya teriakanku tidak mampu mencapai kesadarannya. Aku ingin menghampirinya, namun sebuah pukulan membuatku terpental. Tangan Rosinden itu mulai menggerayangi tubuh Mas Jagat perlahan hingga mencapai kepalanya. Dari gerakan tangannya, aku menduga ia akan mematahkan kepala Mas Jagat yang sedang dalam pengaruhnya. Namun sebelum itu terjadi, tiba-tiba Mas Jagat menghilang bersama sosok itu. Sisa kabut yang menggantikan posisi mereka menandakan itu adalah ilmu Mas Jagat. Tidak berapa lama, Mas Jagat kembali dalam keadaan basah kuyup. "Mas, kamu gak apa-apa?" tanya Dirga yang mulai kewalahan menghadapi makhluk besar yang kini langsung menghadapi Dirga. "Enggak, cuma aku ajak kencan di danau alam sana." Gitu aja dia udah kapok, balas Jagat santai. Kini ia segera berlari menuju patung sinden itu dan melemparkan kerisnya yang masih menyala ke patung itu. Blah! Serangan dari pusaka yang Jagat korbankan itu berhasil membuat patung sinden itu pecah. Ia segera mengambil pusaka lain. Kali ini mata anak panah. Ada 3 pusaka di tangannya dan ia bersiap melemparkannya lagi dengan jurusnya. "Sudah Mas, sudah." Sosok sinden itu kembali muncul di hadapannya dengan wajah memelas. "Berisik, aku sudah melihat apa yang kau lakukan pada tumbalmu," ucap Jagat. Ia pun melemparkan mata panah itu, menembus wajah sinden itu dan kembali menghancurkan patung berwujud sinden itu. Tepat saat patung itu pecah, sosok sinden yang cantik itu berubah menjadi hitam dengan wajah yang mengerikan. "Tolong Mas Jagat," ucap Dirga. Mas Jagat mengangguk dan memilih sebuah pusaka perunggu berbentuk cakram. Ia berganti posisi dengan Dirga dan sekali lagi menggunakan ajian batu geni dengan perantara cakram perunggu itu. Prak! Tepat saat patung Dorokasmolo pecah, sosok raksasa itu berubah menjadi kakek tua renta yang bahkan tidak dapat mengangkat tubuhnya sendiri. "Kini giliranku." Mas Jagat kembali untuk memilih sebuah pusaka lagi. Namun sepertinya itu tidak perlu. Dengan pusaka pisau batu itu, aku berkali-kali mengarahkan seranganku ke patung Raden Rogo hingga tubuh patungnya terkikis. "Kalian akan menanggung dosa Dharma Wijaya," ancam Raden Rogo yang sabetannya semakin mengaun hingga menumbangkan beberapa pohon di tempat ini. Aku tidak akan terpancing amarahnya. "Jangan dilempar lagi," pisau batu itu berkata lagi padaku. Dan sepertinya aku mengerti maksudnya. Ajian penguat raga dan kekuatan Manasura.
Aku mempersiapkan semua yang aku miliki dan berlari secepatnya ke arah patung Raden Rogo lagi. Kita lihat siapa yang akan mati, ucap Raden Rogo yang mempersiapkan cakarnya untuk menghabisiku. Kali ini aku tidak gentar. Aku jelas merasakan patung Raden Rogo tidak sekuat sebelumnya saat kuhadapi di desa Gandurjo. Aku rasa ia belum pulih sepenuhnya dari kutukan prasasti bertuah itu. Aku menendang pergelangan tangan Raden Rogo yang panjang dan menghindari lengan satunya dengan mengikuti gerakannya dari serangannya. Itu adalah gerakan yang sering digunakan oleh Guntur saat bertarung. Sepertinya aku harus membiasakan cara bertarung seperti mereka untuk lebih menyimpan tenaga. Dengan cara itu, aku bisa menghindari Raden Rogo dengan mudah dan mencapai ke tubuh patungnya. Dengan sekali lompatan, aku menancapkan pusaka pisau batu yang kugenggam ke ubun-ubun patung Raden Rogo. Kiluang, pulihkan kami. Akan kami balaskan ini semua, teriak Raden Rogo. Prak. Kini ketiga patung itu telah hancur. Mas Jagat tidak jadi menghancurkan satu pusaka lagi. Jangan biarkan orang itu menggunakan ilmunya padaku. Terdengar suara pusaka batu itu membicarakan Mas Jagat dari dalam tubuhku. Rupanya pusaka batu itu pun takut dengan ilmu yang dimiliki Mas Jagat. Kami memutuskan untuk mengawasi pecahan patung batu itu dan meruatnya agar tidak ada kekuatan hitam yang membuatnya kembali pulih. Tapi itu tidak lama. Seketika kami merasakan ada sosok yang melayang-layang di atas bangunan ini dengan energi yang besar. Aku mulai waspada, namun tidak berapa lama dari dalam bangunan, Pak Lek dan Abah telah kembali ke tubuhnya berlari menghampiri kami. Bahaya, asap itu yang merubah Danan menjadi patung, teriakku. Seketika seluruh abdi panik. Aku pun masih belum mengetahui cara menghadapi serangan itu. Raden, jangan nekat. Raden Tobo berusaha menahan temannya yang mencoba menghentikan Kiluang. Sayangnya dalam sekejap ia tidak bisa bergerak dan perlahan berubah menjadi patung batu. Mereka pun memutuskan untuk mundur ke pelataran. Tapi sebentar lagi asap itu mencapai Palik. Aku tidak bisa berpikir. Jangan sampai setelah Danan, kini Palik juga berubah menjadi patung. Setidaknya aku bisa menolong Palik untuk menjauh. Tunggu. Belum sempat aku bergerak, tiba-tiba terdengar suara Teh Siti yang keluar dari dalam dan membawa sebuah cermin besar yang ia bawa bersama emak. Tolong, lihat ini, teriak Teh Siti. Itu cermin pusaka Dharma Wijaya, peninggalan istana Prabu Arya, ucap Raden Topo. Ia pun segera membantu Siti membawa cermin itu ke hadapan kami. Dirga, Mas Cahyo, Teh Siti memanggil dan mengisyaratkan kami untuk menatap cermin itu. Ada bayangan yang berbeda dari dalam cermin itu. Sebuah bayangan tempat mengerikan yang tidak dapat kulupakan. Bayangan dari jagat Segoro Demit. Apa maksudnya ini? Tanyaku. Belum sempat Siti menjawab. Tiba-tiba ada sosok pria yang muncul dari cermin itu. Eyang Prabu Arya, tanya Dirga. Sosok di balik cermin itu mengangguk tersenyum. Aku sempat terjebak di jagat Segoro Demit, sebuah alam yang tidak terbatas ruang dan waktu. Aku sudah menemui banyak keturunanku dan sudah melihat bencana-bencana yang mereka alami, ucap Prabu Arya. Maksud Eyang? Tanya Dirga bingung. Ikatan Cahyo dengan alam jagat Segoro Demit dan ikatan Dirga dengan Prabu Arya memungkinkan cermin ini menunjukkan masa di mana Prabu Arya masih hidup dan terjebak di alam itu, ucap Raden Topo. Biar saya tunjukkan hal yang sebenarnya terjadi pada Kiluang, musuh kalian,
ucap Prabu Arya. Sekarang aku mulai mengerti. Rupanya Prabu Arya yang sempat terjebak di jagat segoro demit sempat berkeliling melintasi ruang dan waktu untuk menemui keturunannya dan mewasiatkan apa yang ia miliki. Dia sangat bijak dibanding aku dan Cahyo dan Pak Lik yang hanya berfokus untuk mencari jalan pulang dari alam itu. Kiluang, hentikan, ada yang ingin menemuimu, teriak Abah sembari menunjukkan sebuah cermin. Pantulan wujud Prabu Arya membuat Kiluang geram. Ia pun melepaskan Pak Lik dan menatap cermin itu. Kau sudah mati, siapa kau? Prabu Arya hanya mengeleng kasihan melihat sosok Kiluang. Ia pun menghilang dan menunjukkan sebuah kejadian dari dalam cermin itu. Junjung tinggi etika perang. Walaupun kita menang dengan menyakiti mereka yang lemah, itu hanya akan merubah kalian menjadi monster. Terdengar suara pidato Prabu Arya di hadapan prajuritnya. Membunuh perempuan, anak-anak, dan warga sipil yang sudah menyerah itu adalah kejahatan besar. Lanjutnya, seluruh prajurit kerajaan Dharmawijaya memegang teguh keyakinan itu dan berperang dengan terus menjaga harga dirinya. Suatu ketika terjadi perang antara kerajaan Dharmawijaya dengan kerajaan tempat Kiluang tinggal, kerajaan Pakujagar. Mereka diam-diam membunuh prajurit perbatasan dan meminta beberapa pematung, termasuk Kiluang, untuk menyembunyikan jasadnya dalam patung buatan mereka. Prajurit Dharmawijaya sudah memastikan apa yang terjadi, tapi masih mereka belum mau mengaku dan terus menyerang kerajaan Dharmawijaya secara diam-diam. Peduli dengan keselamatan prajuritnya, Prabu Arya pun melakukan serangan ke kerajaan di mana tempat Kiluang tinggal. Ia menghancurkan satu desa yang berisi pematung dan meratakannya. Walau begitu, beberapa pematung termasuk Kiluang berhasil lolos. Prabu Arya hanya menyandra perempuan, anak kecil, dan orang tua yang sudah menyerah. Sampai terjadi satu tragedi. Ternyata penyerangan itu adalah umpan dari kerajaan Pakujagar. Mereka sengaja mengorbankan desa Kiluang untuk menghabiskan energi pasukan Dharmawijaya untuk melakukan penyerangan di kamp prajurit saat mereka lengah. Kiluang dan warga desa yang bersembunyi diajak untuk membalas dendam atas hancurnya desa mereka. Sementara mata-mata prajurit Pakujagar sudah mempersiapkan serangan dari dalam. Ada prajurit mata-mata yang sudah mengincar kecantikan Nyai Sasma. Mereka jugalah yang meyakinkan Nyai Sasma bahwa prajurit Dharmawijaya tidak akan melukai wanita dan anak-anak. Hal itu membuat Nyai Sasma tenang dan ikut bersembunyi dengan Kiluang. Rencana mereka berhasil. Mereka pun mendapatkan Nyai Sasma ditahan di kamp prajurit sebelum dibawa ke kerajaan. Malam itu, prajurit Pakujagar yang menyamar sebagai mata-mata melampiaskan nafsunya pada Nyai Sasma dengan leluasa. Tidak hanya itu, Kiluang sendiri ternyata sudah menjadi incaran prajurit-prajurit kerajaannya sendiri. Mereka sadar Kiluang adalah keturunan terah keramat yang bernama Warnaguni. Terah keturunan orang-orang yang memiliki ilmu memberikan kehidupan pada benda seperti patung. Leluhurnya pernah memberontak pada kerajaan, namun berhasil diredam. Sayangnya itu hanya tipu muslihat. Kerajaan Pakujagar diam-diam mengeksekusi Terah Warnaguni karena ketakutan dengan kemampuannya. Kiluang Warnaguni dan anaknya Gumindar Warnaguni juga tidak luput dari incaran mereka. Oleh karena itu, prajurit itu bisa membunuh bayi itu tanpa belas kasihan. Mengenaskan, selama ini kau terkena tipu muslihat kerajaanmu sendiri.
Ucapku pada sosok yang kini terlihat terpaku itu. Bagaimana tidak, setelah beratus-ratus tahun baru sadar bahwa yang menghabisi anak dan istrinya adalah orang-orang yang ia bela. Tidak, tidak mungkin. Ki Luang masih tidak bisa terima dengan kenyataan ini. Ini kenyataannya. Kau sendirilah yang paling tahu tentang sejarah leluhurmu, ucap sosok Prabu Arya Darmawijaya dari dalam cermin itu. Ki Luang mengamuk. Ia berteriak dan menangis sejadi-jadinya. Kami khawatir akan apa yang ia lakukan setelah itu. Tugasku selesai sampai di sini. Aku masih harus mengejar sosok penari terkutuk yang memecah belah kerajaan Darmawijaya, ucap Prabu Arya. Seketika penglihatan dari cermin itu menghilang. Bersamaan dengan itu, cermin itu pecah dengan sendirinya. Sepertinya cermin pusaka itu juga sudah menyelesaikan tugasnya. Kini hanya bisa menunggu apa yang dilakukan oleh Ki Luang. Sudah Ki, semua sudah jelas. Kami bisa membantu agar Ki Luang bisa pergi dengan tenang. Seluruh dosa yang ada adalah urusanmu dengan Yang Maha Pengampun, ucap Abah. Sepertinya Ki Luang kini dibakar api amarah. Ia menatap kami semua dengan penuh dendam tanpa mau menerima kenyataan yang ada. Dendam harus dibalaskan. Bila bukan terah dari Darmawijaya, berarti semua orang harus menerima dendamku, ucapnya. Ki Luang kini menyerang ke arah kami dengan asap hitam yang menyelimutinya. Kami pun bersiap menerima serangannya, sembari berusaha menghindari asap hitam itu. Tapi tepat sebelum Ki Luang mencapai kami, sebuah keris melesat dari atas langit dan menahan Ki Luang. Itu keris Raga Sukma, ucapku. Aku segera menoleh ke sekeliling bangunan dan menemukan sosok roh yang mendekat ke arah kami. Mas Danan, teriak Dirga. Aku tersenyum dan segera menghampiri sosok itu. Wes tak kira kue mesti teko nggo ilmumu, ucapku menyambutnya. Sebelum berubah menjadi batu, Danan menggenggam keris Raga Sukma. Aku yakin pasti ia menyelamatkan sukmanya dengan menggunakan ilmu Raga Sukma sebelum menjadi batu. Iya, tapi ada kendala. Kalau aku mendekat ke arah Ki Luang atau patung-patung itu, kekuatan keris Raga Sukma akan hilang, ucap Danan. Terus kenapa sekarang bisa? Tanya Dirga. Danan menjelaskan bahwa pusaka Darmawijaya tidak dapat menggunakan kekuatannya, bukan karena takluk pada Ki Luang atau patung ciptaannya. Dosa Darmawijaya terhadap Ki Luang yang membuat pusaka Darmawijaya tidak pantas menyakitinya lebih lagi. Tapi saat kebenaran terungkap, mereka pusaka-pusaka Darmawijaya tidak lagi punya alasan untuk menahan diri. Berarti keris Dasa Sukma, tanya Dirga. Danan mengangguk. Dirga pun memanggil kerisnya dan Palik mulai mengeluarkan keris Sukma geninya dan bersiap bertarung. Keluarkan semua pusaka kalian. Aku habisi kalian semua tanpa tersisa, teriak Ki Luang. Kali ini seluruh asap hitam itu mengumpul ke semua pecahan patung sinden. Prajurit dan dukun itu, mereka menyatu dengan patung Nyai Sasma dengan Ki Luang yang merasukinya. Seketika petir menyambar, menunjukkan sosok bayangan yang sangat besar dari patung yang akan terbentuk itu. Asap hitam terus mengelilinginya, seolah bersiap merubah siapa saja menjadi batu. Mengerikan, satu desa bisa hancur oleh makhluk itu, ucap Danan. Majaga sepertinya mendapat sebuah pusaka menarik dari peti pusaka Darmawijaya. Kalau gitu, kita selesaikan di alamnya, ucap Mas Jagat. Dengan pusaka yang berbentuk gelang kuningan, Jagat meletakkan telapak tangannya di tanah dan membaca beberapa baris mantra. Seketika aku merasakan perubahan rasa di tempatku berpijak
Dan dalam hitungan detik, kami sudah berpindah di suatu tempat yang mirip sebuah pantai. "Kita selesaikan di sini," ucap Mas Jagat. Aku memperhatikan sekitar. Hanya aku, Dirga, Pak Lek, Abah, Raden Topo, dan Rodanan yang dibawa ke alam ini oleh Mas Jagat. Kalau terjadi sesuatu, pusaka ini bisa menguncinya di alam ini dengan kita sebagai korbannya, ucap Mas Jagat. Kami semua menatap Mas Jagat. Ini keputusan penting yang dia ambil tanpa meminta persetujuan kami. Tapi beruntung tidak ada yang protes karena ini adalah satu-satunya cara untuk mengamankan desa. Benar, sosok itu begitu besar seperti batu karang. Sosoknya seperti raksasa buta sakti yang bersiap melumat apapun. Wajah dan tubuhnya terlihat kurus, tapi kekuatan besar memancar dari wujud mengerikan Kiluang itu. "Dendam ini harus dibalaskan," teriak Kiluang. Danan, Dirga, Pak Lek, dan Abah sudah bersiap dengan pusakanya masing-masing. Aku pun bersiap dengan kekuatan Manasura untuk menyerang. Namun tiba-tiba aku berbicara sendiri. "Jangan mau kalah dengan mereka. Biar kutunjukkan kekuatan sebenarnya Panglima Kera alas Wanamarta." Sosok kesadaran pusaka pisau batu itu kembali berbicara. "Jul, ngomong sendiri?" tanya Danan bingung. Aku pun menunjukkan pusaka pisau batu itu dan segera dimengerti oleh Danan. "Memangnya apalagi yang bisa ia lakukan?" tanyaku. Aku merasakan kekuatan dari batu pusaka itu, seolah melepaskan sesuatu dari jiwa Wanasura. Perasaan Wanasura menjadi tenang. Sesuatu berkecambuk dengan batinnya yang mulai menghilang, seolah membuka sesuatu yang baru yang pernah ia lupakan. "Ini alam roh, kau bisa melepaskan Wanasura di alam ini," ucapnya lagi. "Benar, mungkin dengan ini kami bisa bertarung lebih leluasa." Ini adalah alasan mengapa Panglima Kembar alas Wanamarta bisa menghancurkan kerajaan lawannya seorang diri, Ajian Tirtiwikrama. Oke, sampai di sini dulu cerita dari saya. Nantikan cerita terakhir dari Dendam Patung Arwah di West Progo Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.